Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah fi qibli Misr. Allah Allah fi qibli Misr. Ay ittaqullah. Allah wa tiya Allah ingat wa tiya sira ing Allah. Ay ittaqullah. Allah wa tiya sira maring Allah fi qibli Misr ing dalam kaum Qibti negara Mesir. Jadi kaum Koptik sekarang masih ada di Mesir. Fa innakum sudah sira kabeh iku satadharuna bakal ngalaken sira alaihim ing atase kaum Qibti ya. Kaum Qibti penduduk Mesir aslinya Qibti. Ada yang menjadi istri Nabi kan, Maria al-Qibtiyah. Fa yakunu mongko ana sapa Qibti lakum maring sira kabeh iku uddatan dari pembantu wa awanan lan pira-pira kang nulungi fi sabilillahi ing dalam ngluhuraken agama Allah. Artinya Nabi sudah menggambarkan Mesir ya, negara Mesir yang saat itu penguasanya adalah orang Qibti akan ditaklukkan oleh negara Islam dan menjadi pembantu agama Islam. Dan ini terbukti sampai hari ini terjadi ya. Walaupun masih ada Kristen Koptik masih ada. Amma ba'du fa inna dunya khadiratun khulwatun. Ini hadis panjang bagian dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi khutbah ya, berpidato setelah sholat asar. Dan di sini Nabi akan menjelaskan banyak hal ya. Ini tentang hal-hal yang akan terjadi sampai pada hari kiamat ya. Hadis ini cukup panjang. Amma ba'du sausi kang den tutur, maksudnya Nabi berpidato kan biasa setelah bismillah alhamdulillah amma ba'du. Nah, ini isi pidato Kanjeng Nabi ya. Hebat sahabat zaman dahulu, belum ada rekaman sudah bisa merekam ya. Ini kan panjang sekali ini. Rekamannya seperti ini. Amma ba'du sausi kang wis den sebut ya. Dibaca ba'du, kenapa tu? Dhammah ya. Wa mumbina an ghairuin adim tama lahu udhifa nawiyan ma'udima qablu ka ghairu ba'du hasbu awal. Jadi amma ba'du ya. Amma ba'da apa setelah yang disebut di atas ya. Amma ba'du ya. Fa inna dunya khadiratun hulwatun. Nabi mengatakan dunia ini kelihatan hijau, khadiratun kang api ijo, hulwatun tur kang manis ya. Dunia ini penampilannya hijau, manis ya. Tidak ada orang yang tidak silau kehidupan dunia ini. Wa inna Allah sedani Allah iku mustahlifukum fiha. Wa inna Allah sedani Allah iku mustahlifukum kang dadi akan sapa Allah ing khalifahkum ing surga kabeh fiha ing dalam dunya. Allah akan menjadikan kamu para khalifah-khalifah, para penerus perjuangan di bumi. Apa terusannya itu? Fanadhirun aifallahu iku nadhirun. Utai Allah iku nadhirun zat kang bakal ningali kaifa kaya apa ta'maluna nglakoni sira kabeh. Allah akan melihat kamu dijadikan khalifah di bumi, apa yang kamu lakukan ya. Fattaqud dunya. Nah, ini pesan Nabi. Kamu hidup di dunia ini ya, ingat fattaqud dunya. Fattaqu wa sira kabeh ad-dunya ing dunia. Hati-hati ya dunia. Urusan dunia ini banyak membuat orang kepleset ya. Banyak orang tertipu di dunia. Wattaqun nisa, wattaqulan wa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon ya. Awas bahaya perempuan. Takutlah kamu pada perempuan. Tidak ada wedok bahaya. Nyetrum. Nah,
Fa inna awwala fitnati bani Israila, sedune kawitane fitnah Bani Israil iku kanat ana apa fitnah iku fin nisa'i ing dalam pira-pira wong wadon. Urusan kisruh Bani Israil ya rebutan wong wedok ya. Jadi gara-gara perempuan ini bisa terjadi perang, bisa terjadi huru hara ya. Enggak gampang ini urusan wedokan ini, hati-hati ya, bisa menimbulkan fitnah besar ya. Ya pertama kan Nabi Adam juga tergoda oleh iblis juga atas andil istrinya juga kan, Ibu Hawa. Nabi Adam sebenarnya udah nggak kepingin makan buah khuldi, tapi istrinya kan ngoyok-ngoyoi ya. Yang gudo setan. Ala iling-iling, inna bani Adam sudah anak Adam iku khuliku dan dadakan sapa bani Adam ala tabaqatin ing atasi pira-pira tingkatan. Syatta kang akeh. Manusia ini diciptakan dalam beberapa tingkatan. Faminhum iku setengah sangking tabaqat man utawi wong yuladu kang den lairaken sapa man mukminan hale wong kang iman. Ada orang yang memang oleh Allah ditakdirkan menjadi golongan orang yang beriman. Wa yahya mukminan, wa yahya lan urip sapa man, sapa mengkono-mengkono niku wau. Minhum man yuladu mukminan, urip mukminan hale wong kang iman. Ada orang yang ditakdirkan lahir sebagai orang mukmin dan hidup sebagai orang mukmin. Mungkin termasuk kita-kita ini. Kita ini ya lahir dari bapak ibu mukmin, maka kita juga alhamdulillah hidup dalam keadaan beriman. Wa yamutu mukminan, wa yamutu lan bakal mati sapa man mukminan hale mukmin. Dan kelak ya, muga-muga kita termasuk mati dalam keadaan mukmin. Wa minhum iku setengah saking man utai sapane wong yuladu kang den lahiraken sapa man kafiran hale kafir. Ada orang yang ditakdirkan lahir kafir, memang hidup di negara kafir atau negara non muslim. Wa yahyanan urip sapa man kafiran hale kafir. Dia hidup di negara kafir, lahir di sana, hidup di sana. Wa yamutu kafiran, wa yamutu lan mati sapa man kafiran hale kafir. Jadi kita tidak bisa memilih. Ada orang yang memang lahir di negara Islam, orang tua ibu bapak ibunya muslim, hidup muslim mati muslim. Itu kita tidak bisa milih. Ya takdir Allah begitu. Ada orang yang hidupnya kafir, lahir dari bapak ibu kafir, mati juga kafir, karena memang tidak dapat petunjuk dari agama Islam. Wa minhum, jadi ada yang hidup sampai mati mukmin, ada yang hidup sampai mati kafir. Wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Tapi takdir Allah, ada orang yang wa minhum setengah saking man utai wong yuladu kang den lahiraken sapa man kafiran hal kafir. Ada orang lahir kafir. Wa yahya kafiran, urip sapa man kafiran hal kafir. Ada orang yang lahir kafir, hidupnya ya kafir, tapi dapat hidayah. Wa yamutu mu'minan. Setelah itu dia mati dalam keadaan beriman. Itu ya beruntung ya. Ada orang yang akhir hidupnya dapat hidayah berubah menjadi mukmin. Ala iling-iling, innal ghadaba setuhune sifat bendu emosi iku jamrotun mawa. Emosi itu bara. Makanya orang kalau marah itu kan wajahnya merah, karena emosi itu seakan bara api.
tuqadu kang den urupaken apa jamrah fi jaufi ibni Adam ing dalem jerone utawa wetenge anak Adam. Jadi emosi marah itu seperti api yang ada di dalam jiwa. Makanya orang kalau emosi kan matanya merah, wajahnya merah. Ala tarawna ana ta ora ningali sira kabeh ila jumrati ainaihi maring abangi meripat lurune man. Kamu lihat orang emosi itu kan wajahnya merah padam ya. Matanya merah ya. Itu tanda bahwa di dalam jiwanya ada api gitu. Wan fitahi audajihi lan jadi kebukae maksudnya metenteng gitu loh, keluar piro-piro otote man. Orang kalau marah kan teriak, otot lehernya kelihatan ya. Fa idza wajada mongko nalikane nemu sapa ahadukum salah suci kira kabeh sayan ing suci-wici min zalika sing mengkuno ghadab, karena emosi itu adalah api di dalam jiwa. Fal napa? Fal ardo mongko netepono wong ing dalam bumi, maksudnya geletak menggeletaklah dia. Jadi kalau kamu sedang emosi jangan berdiri gelut nanti, merebahlah, diamlah gitu. Fal ardo wal ardo geletak sira ing dalam bumi, al ardo geletak maksudnya berebahlah. Kalau kamu sedang emosi kata Nabi, kalau bisa tahan diri ya. Kalau kamu sedang berdiri duduk, kalau duduk tiduran ya, untuk meredam emosinya ya. Hendaknya dia berusaha menenangkan diri ya, leyan gitu loh, supaya tidak semakin emosi ya. Ala iling-iling inna khairar rijali setuni luwih bagusi pira-pira wong lanang iku man wong kana kang ono sapa man iku bati al-ghadabi kendu muring-muringi. Orang yang terbaik itu kata Nabi, orang yang gak gampang ngamuan ya. Bati al-ghadab, orang yang tidak mudah emosi ya. Itu orang yang baik. Syari ar-ridho tur kang enggal ridhoni. Jadi yang baik itu orang itu emosinya lambat tapi ridhonya cepat. Artinya kalau ngamuk gak suwi-suwi gitu. Kalau dia marah segera selesai, kok dipendam sampai 7 turunan gitu. Wa syarrul rijal telwe olone pira-pira wong lanang ya, manusia yang jelek iku man wong kana kang ono sapa man iku sari al-ghadabi enggal muring-muring. Orang yang jelek itu yang cepat emosi. Terus berarti ar-ridha kang kendo ridhone. Jadi orang yang jelek itu orang yang gampang emosi, terus sulit menjadi ridho. Maksudnya sulit untuk menghentikannya nah, yang bagus itu gak mudah emosi, cepat selesai, cepat ridho, maksudnya cepat berdamai. Lah yang buruk itu orang kalau sumbu pendek, ngamuan, terus pendendam, wah itu bahaya sudah. Penyakit orang menjadi stroke, menjadi stres itu ya itu, emosi dan dendam. Orang ini akan sehat kalau tidak punya dendam. Selama orang ini mudah mendendam, hidupnya tidak akan tenang ya. Karena panas terus ya. Termasuk cemburu kadang panas terus itu. Ya tidak bisa hidup tenang gitu. Fa innaha fa idza kana ar-rajulu bati al-ghadab bati al-fai au sari al-ghadab sari al-fai fa innaha biha. Fa innar rajula sune wong lanang video
Fa idza kana lalikane ono sapa rajul wong lanang iku bati al ghadabi, kendo muring-muringi. Kalau ada orang itu enggak gampang emosi ya. Bati al faitur kendo warasi, maksudnya dia itu enggak gampang emosi juga enggak gampang sembuh ya. Kan tadi kata Nabi orang yang baik itu lambat emosinya, cepat berdamai. Yang jelek cepat emosinya, lambat damainya, lambat ridhonya. Nah sekarang ada yang sedang-sedang, ya lambat emosinya tapi juga lambat berdamainya, sembuhnya lama. Jadi dia nggak gampang marah, tapi kalau marah lama juga ya, imbang gitu. Ausari al-ghadabi utawa enggal muring-muringi, atau dia cepat emosi. Tetapi juga sebaliknya, syari al-fai'i enggal warasi. Maksudnya fai itu rujuk, segera berdamai. Ada orang yang tengah-tengah, cepat emosi, cepat waras. Biasanya orang kan begitu, kalau gampang ngamuk, gampang waras, ini normal. Atau lambat ngamuknya, lambat emosinya, dan lambat sembuhnya ya, ini banyak kalau yang seperti ini. Ini orang biasa ya. Fa innaha biha, yaitu imbang antara itu emosinya imbang dengan sembuhnya. Itu orang yang kelas seperti biasa. Jadi yang bagus itu orang lambat emosi, cepat berdamai. Ini yang bagus. Gak kamuan, kalaupun marah tidak lama. Ini yang bagus. Yang paling jelek emosinya cepat, balik lama, pendendam. Ini jelek. Lah yang sedengan, yo cepat emosi, cepat waras, atau lambat emosi, lambat damainya. Ini sedang. Innaha biha. Jadi kejelekannya seimbang dengan kebaikannya. Ala iling-iling, inna khairat tujari setune luwih bagusi piro-piro pedagang. Ini khutbah Nabi agak panjang ini, tapi semua ini hal-hal yang bagus untuk kehidupan. Inna khairat tujari setune luwih bagusi piro-piro pedagang iku man wong kana kang ono sapa man iku hasanal qadai, bagus oleh nyauri, orang yang nekani, maksudnya orang yang berkomitmen. Pedagang yang baik itu yang komitmen. Kalau utang ya cepat nyaur, kalau nagih ya sopan gitu. Wa sayyi'at talabi bundiho. Oh hasanat talabi, bagus ing dalam nagih. Orang yang bagus, pedagang yang bagus itu pedagang yang berkomitmen. Kalau punya tanggungan segera dibayar, jangan nunda-nunda ya, sampai utang-utang bertumbuk-tumbuk, kan kasihan suppliernya ya. Pedagang yang bagus itu pedagang yang tidak banyak tanggungan. Jadi kalau punya utang segera bayar, jangan sampai numpuk 3 kali pembayaran, 10 pembayaran, kan orang lain juga perlu modal ya. Jadi pedagang yang baik itu pedagang yang bagus kalau dia membayarnya, artinya tidak sampai ditumpuk-tumpuk ya. Itu pedagang yang bagus. Terus hasanat tolab, sebaliknya kalau dia nagih, punya tagihan itu juga bagus. Enggak minta, kalau orang lain harus kontan, kalau dia utang, nah itu kan enggak imbang. Ya perlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Kalau dia disiplin bayar ya disiplin nagih, sama, tidak berat sebelah. Orang ini kan banyak kan dagang itu jalue diutangi, tapi duwe gak oleh kalong. Nah. Wasar tujar utai luih olone pedagang yang jelek itu yang bagaimana? Iku man wong kana kang ono sapa man iku sayyiul qadai, olo ing dalem nekanine, maksudnya nyaure. Pedagang yang bulet itu pedagang yang jelek ya. Pedagang yang kalau dia punya tagihan gak bayar-bayar, bulet ya. Ini kan banyak kasus ya. Orang jadi bangkrut gara-gara rekan kerjanya bulet.
Ini kasus perdagangan sering sekali begitu. Memang resiko berdagang di utang noi resiko. Resiko nyantol. Makanya sebaiknya dagang itu ya cash and carry. Kayak pom bensin nih loh, enak aman karena uang utang. Ya karena pom bensin bangkrut, karena aman, jual belinya lancar. Tapi toko kelontong-kelontong di kampung ini banyak bangkrut. Kenapa? Sing utang tonggone dhewe. Gak diutangi sungkan, diutangi bulat. Nah ini berat ini. Pedagang yang jelek itu pedagang yang jelek pembayarannya. Jadi ditunda-tunda terus sayyi'ut talab. Allah yang dalam nagih. Kalau nagih ngamuk-ngamuk. Nah ini pedagang yang gak imbang. Kalau dia bayar sakar PDW, tapi lek nagih debt kolektor, artinya sangat kejam. Fa idza kana nalikane ono sapa ar-rajul wong lanang iku hasanal qadai, bagus oleh nyaure, sayyi'ut talabi, tapi Allah ing dalem nagih. Au kana uta ono sapa wong iku sayyi'al qadai, Allah ing dalem nagih, ing dalem apa itu qada bayari, hasanat talabi, bagus ing dalam nagih. Ini ada orang yang seimbang. Kan yang terbaik pedagang itu komitmen. Kalau bayar ya tepat janji, kalau nagih juga baik-baik. Yang jelek itu pedagang yang bulat. Kalau bayar ditunda-tunda, kalau dia ada tagihan, nagih sangat keras ya, jelek. Ada juga yang sedengan-sedengan. Dia itu tidak begitu tepat, dalam artian kalau punya tagihan itu juga lambat, tapi sebaliknya kalau dia nagih juga seperti itu juga. Nah, itu kan imbang itu. Au kana sayyi'al qada hasanat talab, atau dia itu bayarnya memang enggak tertib, tapi juga kalau nagih orang ya juga seperti itu, kendu juga. Fa inna biha, itu seimbang, artinya ya podo kendune gitu. Ala inna likulli ghadirin liwa'an yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Ala iling-iling inna likulli ghadirin kedua saben-saben wong kang citra, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak jujur ya. Liwa'an ono gendero yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat biqadri ghadratihi, kelawan kira-kirane citrane wong. Besok orang-orang yang tidak jujur, yang menipu, yang tidak komitmen terhadap orang lain ya, citro, ngapusi, itu oleh Allah akan diberi tanda di hari kiamat sesuai kadar kecurangannya. Jadi besok orang-orang yang curang hari ini di dunia curang, nggak bisa dipercaya, pelintut, besok di akhirat oleh Allah akan diberi bendera. Ini curang. Jadi orang nggak bisa sembunyi. Hari ini kan orang bisa pura-pura baik, kelihatannya koyo yo tapi tukang ngapusi. Kelihatannya koyo baik, tapi ternyata nipu-nipu. Besok orang-orang yang seperti itu, orang yang kelakuannya nggak jujur, oleh Allah akan diberi bendera, diberi tanda. Ini tidak jujur, ini koruptor, ini tukang ngentit, ini tukang ngemplang, sesuai dengan ketidakjujurannya. Semakin tidak jujur urusan gede, benderanya semakin gede. Artinya akan dipermalukan oleh Allah. Orang yang tidak jujur ya, yang kelihatan baik tapi di dalamnya tidak baik. Orang yang pura-pura ketoke santri tapi nyolongan. Ketoke koyoke ustaz tapi tukang ngapusi orang. Nah, itu besok oleh Allah topengnya akan dibuka, akan diberi bendera oleh Allah. Ini penipu, pencuri, penjahat. Orang yang pokoknya yang di dunia ini pura-pura baik tapi tidak baik, oleh Allah akan diberi tanda besok di akhirat, diberi bendera. Ala iling-iling wa inna akbaral ghadari, setune luweh agunge citra
kecurangan terbesar iku ghadru amirin amatin, cidrone pemimpin amatin kang umum. Besok yang paling banyak penipu itu ya pemimpin ya. Pemimpin yang gak konsekuen, lalu kampanye koyo yo perjuangan yang diomongkan rakyat demi rakyat untuk rakyat, tapi setelah berkuasa rakyatnya ternyata KKN, artinya hanya memperkaya kelompoknya atau keluarganya sendiri. Nah itu akan terjadi banyak, dan hari ini banyak sekali ya. Pemimpin mulai tingkat rendah sampai atas itu banyak yang gak cocok janjinya dengan kenyataannya. Janji tidak akan begini, janji tidak begitu, nyatanya ya begitu-begitu aja. Lah orang-orang yang paling curang seperti ini, pengkhianat, ini besok yang banyak itu pemimpin. Konsekuensi jadi pemimpin ini berat. Dan hari ini seperti tidak ada pemimpin yang gratis ya. Semuanya minta uang. Calon kepala desa uang, DPR uang, wah bupati apalagi, presiden dan seterusnya. Orang-orang yang berkhianat pada rakyat itu nanti akan menjadi penjahat di hari kiamat yang akan diberi tanda ya. Oleh Allah akan diberi tanda sebagai pembohong ya. Makanya kalau tidak sanggup ya jangan. Berat ya. Konsekuensi jadi pemimpin ini berat. Urusan masyarakat ini berat. Saya kalau ditawari suruh jadi bupati enggak kepingin. Kenapa? Berat, konsekuensinya berat ya. Orang untuk jadi bupati perlu duit besar, perlu dana besar. Lah kalau sudah jadi kan perlu mengembalikan modal. Dari mana duit? Nah, sehingga disinilah timbul budaya korupsi. Jadi budaya korupsi ini sulit karena apa? Rakyat kita ini juga nggak anti korupsi. Buktinya milih kalau nggak dikasih nggak milih. Akhirnya yang mau dipilih harus cari uang. Nah kalau sudah terpilih ya harus dikembalikan. Gimana uang investor. Inilah yang membuat negara ini dimanapun sulit menjadi tegak. Karena setiap pemilihan, setiap kontestasi perlu biaya mahal. Saya dengar untuk jadi DPR kabupaten saja itu tidak cukup 1 M. Ada teman saya bilang 2 M. Padahal gajinya berapa? Ada kepala desa di Malang ini, di Malang Selatan, itu biayanya maju pilkades 2 M. Bayangkan gajinya kepala desa cuma 3 juta, modalnya 2 M. Nah balik dari mana ya? Nah disinilah bibit korupsi itu dimulai dari rakyat yang tidak siap demokrasi. Dan demokrasi ini memang mungkin kurang cocok untuk rakyat miskin, karena mereka lebih suka dengan uang. Plus minus demokrasi di situ, di mana konglomerat punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Dia bisa beli suara. Nah, praktik jual beli suara ini sampai hari ini seperti kentut, baunya menyedak, sulit dibuktikan. Nah, tapi apakah nggak ada? Ya sulit dikatakan tidak, baunya semerbak. Ala iling-iling la yamna anna rajulan mahabbatun nasi ayyatakallama bil haqq idza alima. Ingat, ini peringatan Nabi ya. Catat, ingat. La yamna anna rajulan mahabbatun nas ayyatakallama bil haqqi idza alima. Ingat, Nabi sudah mengingatkan, awas. Ingat ya. Jangan sampai ya, la yamna anna, jangan sampai mencegah pada seseorang apa mahabbatun nasi, takut orang lain, ayyatakallama untuk bicara bil haqqi kebenaran, idza alimahu apabila dia tahu. Jangan sampai kamu takut menyuarakan kebenaran, gitu. Enggak boleh. Jadi Nabi mengatakan jangan sampai kamu
takut mengucapkan yang benar karena takut pada orang. Sekarang ini kan budaya sungkanisme ini, takut mau kritis, takut mau menyampaikan yang benar, takut. Kalau penguasa semuanya harus baik, apapun kata penguasa harus benar, kentut pun harus dibilang wangi. Kalau Pak pemimpin ngentut gimana baunya? Harum Pak, harum. Karena kalau ngomong padek Pak ditangkap. Wah, pemimpin banyak yang tidak suka kalau dikatakan kejelekannya. Jadi itu Nabi tidak suka. Jangan kita ini jadi orang pura-pura. Kalau memang tidak benar sampaikan. Coba cara menyampaikannya juga harus benar gitu loh. Kritik pada pemerintah itu perlu, tapi dengan cara yang baik gitu loh. Nah kita ini sering salah kaprah, maunya mengingatkan tapi dengan bahasa yang tidak sopan. Nah itu justru tidak bagus ya. Memang kebenaran harus disampaikan pada siapapun. Jangan sampai kebenaran itu dibungkam oleh uang ya. Idealisme tidak boleh dibeli ya. Dan ini biasanya sulit. Orang ini kalau masih miskin sulit menjadi tegak itu. Seperti karung kalau kosong sulit berdiri, melimpruk. Nah, orang menghadapi kebenaran itu kalau tidak punya uang berat ya, berat. Makanya kiai-kiai ini harus kaya, tokoh-tokoh ini harus punya kemandirian. Karena apa? Kalau tidak dia akan selalu sungkan gitu. Mau kritik tidak berani, mau ngingetin tidak berani ya. Sehingga orang diam atas kemungkaran itu tidak boleh ya. Sampaikan kebenaran, kritik itu harus disampaikan, tapi dengan cara yang benar. Jangan mengkritik dengan cara yang salah. Itu tidak bagus ya. Jadi menyampaikan kritik pada pemerintah boleh, tapi tidak dengan cara apa, memaki-maki, tidak cara, bukan begitu. Nabi Musa itu diperintah Allah untuk mengingatkan Fir'aun. Fir'aun ini kan pemimpin yang maha kejam, maha diktator. Tapi Allah masih mengatakan waqula lahu qawlan layyina. Musa dan Harun disuruh mengingatkan Fir'aun itu tidak dengan cara maki-maki. Faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan Fir'aun, ngomong baik-baik. Qawlan layyina. Makanya inilah perlu kita umat Islam ini punya wakil di DPR supaya dia bisa melakukan fungsi kontrol pada pemerintah. Kalau DPR di jalanan percuma, digebuki polisi, demo-demo yang gak ada gunanya. Tapi kalau DPR dikuasai, dia berhak untuk mengimpeachment atau melakukan teguran keras pada pemerintah. Selama kita tahu, sampaikan yang benar ya. Jangan kebenaran disumbat dengan uang. Ala iling-iling. Ingat, inna afdhalal jihadi, setuni luwih utamane jihad, jihad terbaik ya. Iku kalimatu haqqin, kalimat yang benar, ucapan yang benar. Inda sultanin ono ngersani sultan, penguasa, jairin kang lajut. Jadi jihad itu menyampaikan kebenaran pada pemimpin yang curang, itu jihad. Tapi tentu saja dengan cara yang baik ya. Memang betul menyampaikan kebenaran itu jihad, afdhalul jihad makanya. Jadi kita tidak boleh takut untuk menyampaikan hal yang benar, tapi tentu dengan cara yang benar ya. Ala iling-iling, inna misla ma baqiya minad dunya fima madha minha mathalu yaumikum hadha fima madha minhu. Ala iling-iling, ingat ya. Nabi mengingatkan, inna masalah dunia setuni perumpamaan di dunia, masalah baqiya minat dunia. Inna masalah setuni perumpamaan di perkara baqiya kang isi tetap opoma minat dunia saking dunyo ya.
Kata Nabi, perumpamaan usia dunia hari ini, sisa hidup di dunia tinggal berapa dibanding fima madho, dibanding zaman yang telah lewat, minha sanging dunya, iku matsalu ma baqiya min yaumikum hadza fima madho. Itu seperti Nabi bilang, perumpamaan dunia ini, sisa kehidupan di dunia ini seperti sisa kehidupan yang ada pada hari ini. Nabi waktu berkhutbah, waktu Nabi menyampaikan khutbah ini setelah asar, itulah. Makanya Nabi mengatakan sisa kehidupan di dunia dibanding masa yang telah lewat seperti apa yang terjadi hari ini, ya. Ma baqiya min yaumikum, waktu yang tersisa hari ini, hadza sekarang setelah asar ini, fi ma madha minhu, dibanding waktu yang telah lewat. Jadi di zaman Nabi, zaman ini sudah asar. Saat ini kira-kira sekali maghrib, ya. Nah Nabi sudah berapa ratus tahun? Nabi sudah 1400 tahun. Waktu Nabi masih hidup, ya, Nabi sudah mengatakan usia dunia ini antara yang akan datang dengan yang telah lewat seperti waktu kita hari ini. Nabi waktu bicara itu setelah asar. Artinya waktu yang telah lewat itu jauh lebih panjang gitu loh. Gimnya itu kan maghrib, matahari tenggelam. Lah, Nabi mengibaratkan usia dunia pada zaman Nabi, saat Nabi hidup, itu usia dunia sudah ba'dal asar. Nah, lah sekarang sudah 1400 tahun. Mungkin terus maghrib kurang 10 menit kira-kira. Jadi kiamat ini mungkin sudah dekat. Karena apa? Zaman Nabi itu sudah setelah asar. Lah sekarang ya mungkin maghrib kurang 20 menit, boleh 15 menit gitu. Artinya waktu ini sudah semakin pendek, ya. Kalau Nabi menyatakan kehidupan di zaman Nabi itu sudah bagaikan waktu setelah asar, ya. Nabi saat menyampaikan khutbah ini setelah asar, maka Nabi mengatakan sisa waktu yang tersedia di dunia ini dibanding waktu yang telah lampau mulai Nabi Adam itu seperti saat ini, sore ini, setelah asar ini, ya. Zaman Nabi dunia ini sudah setelah asar. Asar ke maghrib itu kan dekat loh. Berapa jam kira-kira? Taruhlah asar itu jam 3, wip ya. Maghrib jam setengah 6. Berapa jam? 4, 5, tidak sampai 3 jam kan. Cuma 2,5 jam. Dibanding subuh sampai ke asar. Subuh jam berapa? Jam 4. Asar jam 4, jam 3, 11 jam, ya. Artinya waktu yang telah lewat itu 11 jam, sisa 2,5 jam. Itu pada zaman Nabi. Kalau zaman ini mungkin tinggal setengah jam, ya. Artinya kehidupan ini mungkin sudah tidak lama, ya. Tapi kita berharap semoga diberi husnul khatimah. Dan kalau bisa memang kita ini jangan hidup di hari kiamat, itu berat, ya. Kiamat itu kan terjadi ketika dunia sudah rusak. Makanya kalau kita ini kepingin hidup, jangan di hari kiamat. Muka-muka kiamat sih kurang 500 tahun. Jadi kita ini tidak sampai ke kiamat. Tapi nggak tahu, hari ini kan sudah dunia sudah ruwet. Ada corona, ada ancaman perang Cina lawan Amerika, ya. Nah, itu kalau saling mengeluarkan nuklir, ya wassalam, ya. Rawahu Tirmidzi an Abi Sa'id. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id, ya. Wallahu a'lam. Muka-muka ini khutbah Nabi ini bisa kita fahami, membuat kita menjadi lebih baik, ya. Hari ini sudah Ramadan tanggal 26, ya. Muka-muka beri kesempatan menyempurnakan sisa Ramadan dengan memperbanyak ibadah, baca Al-Quran, ya. Tinggal 3 hari lagi atau 4 hari ini, ya. Semoga diberikan kesempatan Lailatul Qadar. Nanti malam 27.
Biasanya, ini biasanya orang itu kalau puasa dimulai hari Jumat, biasanya Ramadan itu malam 27. Kita kemarin kan mulai hari Jumat ya? Hari Jumat. Biasanya ya, ini titen-titenan, malam Lailatul Qadar itu malam 27. Makanya nanti malam ya usahakan wis ojo turu atau turu titik, ojo ngeluyur ya, jangan sampai nggak terawih nanti malam. Karena nanti malam 27. Kita berharap semoga mungkin nanti malam itu Lailatul Qadar. Artinya kita kesempatan lakukan sebaik-baiknya ya. Sholat, zikir, baca Quran ya. Pokoknya ramaikan malam-malam ganjil. Nanti malam kan 27, tinggal satu lagi 29. Ini kesempatan final sudah. Moga-moga Allah memberi pertolongan kita beribadah di malam Lailatul Qadar.